Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Mukminin Fanjar dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 Agustus 2025. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sama-sama menunaikan ibadah subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita lanjutkan dengan i'tikaf ta'lim, membahas beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan kita saat ini. Mudah-mudahan ini sebagai bimbingan dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua, agar kita pandai-pandai bersikap menghadapi cobaan atau fitnah di akhir zaman ini. Salawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ada beberapa hadis yang insyaallah kita akan bahas, Di antaranya hadis yang pendek, sebenarnya panjang, diringkas biasanya sama ulama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, ini dari Anas bin Malik, bu'istu was-sa'ah kaha'atain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari kiamat itu seperti ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan tengahnya, menunjukkan sangat dekat sekali diutusnya Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Oleh sebab itu Syekh Yusuf Wabil dalam kitab beliau Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat itu, membagi tanda-tanda kiamat itu secara garis besar membagi dua. Ada tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil diawali dari diutusnya Rasulullah SAW sampai nanti masa diutusnya, sampai nanti menjelang fase daripada kembalinya khilafah ala nubuwah. Jadi kata Syekh Yusuf Wabil, itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi tanda-tanda kiamat tersebut. InsyaAllah kita akan bahas ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nu'man bin Bishir, dan Syekh Shu'aib Arnaud mengatakan hadis tersebut sahih, bahasannya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Itu ada 5 fase, 5 fase eksistensi umat Islam ini. Kata Rasulullah SAW dalam sabda ini,
takunun nubuwah ya fiikum ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Itu nanti fase pertama kata Rasulullah SAW, yaitu fase diutusnya beliau. Diutusnya beliau. Kemudian summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah fatakunu ma syaa Allah an takuna summa yarfa'uha insyaallah. Lalu fase masa khilafah ala minhajin nubuwah, itu fase khulafaur rasyidin dan ini akan berlangsung menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian diakhiri juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, summa takunu mulkan 'adhan fayakun ma syaa Allah ay yakuna thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'uha. Lalu fase masa kerajaan yang turun temurun, turun temurun. Kemudian kata Rasulullah SAW, summa takunu mulkan Jabariyah. Kemudian fase berikutnya yang keempat, fase tirani. Tirani. Fatakunu ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'uha insya ay yarfa'uha. Jadi ini akan, fase ini juga berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah mengakhirinya. Thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah thumma sakat. Lalu kembali lagi yang kelima, fase khilafah berdasarkan bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 fase ini kemudian Rasulullah SAW diam. Bapak sekalian, dirinci oleh para ulama. Fase yang pertama itu saat diutusnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi ada periode Mekah, ada periode Madinah. Itu 23 tahun dari 610 ketika pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di 571 Masehi atau di tahun gajah sampai kemudian tahun 622 Masehi. Jadi 610 sampai 622. Rasulullah SAW selama 622 di Mekah, kemudian sampai 632 di Madinah. Di Madinah, beliau wafat di Madinah. Ini kurang lebih ada 23 tahun. Kemudian berikutnya periode khilafah di atas pedoman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Periode ini kurang lebih 30 tahun. Dari masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu dari tahun
632 Masehi sampai 634. Dia Abu Bakar 2 tahun 76 hari. Kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun, dari 634 sampai 644 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 11 tahun 233 hari, jadi kurang lebih 12 tahun, dari 644 sampai kemudian 661 ya, atau 656 ya, apaan ya, 656. Kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, kurang lebih 6 tahun ya. Dari 556 sampai 661, lalu dilanjutkan oleh putra beliau Hasan bin Ali selama 7 atau 8 bulan. Jadi kurang lebih 6 tahun, dan seluruhnya 4 Khulafa ar-Rasyidin ini 30 tahun. Kemudian di sekalian ya, periode yang ketiga adalah periode Mulkan Adhan ya. Itu pertama Daulah Umayyah, kurang lebih ya, hampir 100 tahun, 89 tahun tapi dihitungnya ya hampir 100 tahun. Dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Lalu dinasti Abbasiyah, ya ini cukup panjang ya, hampir 7 abad ya, hampir 7 abad ya. Dari ya apa namanya ya, tahun 600 ya, apaan, dari tahun ya, sampai jatuhnya ya, baik, yaitu ya kurang lebih 6 atau 7 abad ya. Kemudian dinasti Umayyah dari tahun 1517 Masehi sampai tahun 1924 ya, sampai masa sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu Daulah ya Utsmaniyah, itu kurang lebih 7 abad. Jadi kalau dihitung ya, itu hampir ya 1263 tahun ya, Mulkan Adhan ini. Lalu kemudian masa kita ini periode Mulkan Jabriyah, yaitu kekuasaan ya tirani berlangsung dari sejak runtuhnya dinasti Utsmaniyah ya, 1924 sampai nanti diutusnya oleh Allah Imam Mahdi ya. Lalu yang kelima, periode khilafah di atas pedoman Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Imam Mahdi ya, berlangsung ya 7 atau 8 tahun ya, 7 atau 8 tahun. Lalu kata ya Rasulullah SAW ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud ya, dari Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, Al-Mahdi minni ya, ajlal jabhati afnal anfi, itu Imam Mahdi ini dari keturunanku ya, dia tipis alisnya, panjang hidungnya, mancung dia ya. Yamla'ul ardi qistan wa adlan kama muli'at ya, jawran wa dhulman yamliku sab'a sinin ya. Dia akan
berlaku adil sebagaimana sebelumnya ini dipenuhi dengan kezaliman, dan kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Dan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yahruju fi akhir ummati al-mahdi yaskillah al-ghaisa. Nanti akan keluar Imam Mahdi dari kalangan umatku. Allah memberikan hujan, wa tahrujul arda nabataha wa yu'til mal sahaha. Kemudian gurun-gurun yang kering tumbuh tanaman-tanaman yang hijau. Sekarang udah muncul di Afrika, mulai ada penghijauan, di Timur Tengah ada penghijauan. Allahu a'lam. Kita tahu apakah Imam Mahdi sudah ada atau belum, kita tidak tahu. Wa taksurul masyiyah, lalu banyak hewan ternak. Wa tu'lamul ummah ya'isu sab'an aw thamaniyah, yakni hujaja. Itu kemudian umat Islam berjaya 7 atau 8 tahun. Ini hadis riwayat Imam Hakim, rahimahullah. Lalu saat kita hidup saat ini adalah masa mulkan Jabriyah atau masa tirani. Nah, ini muncul ada 3 fitnah di akhir zaman, yaitu kata Rasulullah SAW di hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Rasulullah SAW kata Ibnu Umar, kunna qu'udan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-fitan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan beberapa fitnah, artinya cobaan, bencana di umat ini, kata Rasulullah SAW. Fa'aksar fi dzikriha, banyak disebutkan tanda-tandanya beberapa fitnah itu. Hatta dzakara fitnah al-ahlas, sampai kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fitnah ahlas. Sahabat faqala qa'ilan, ya Rasulullah, wa ma fitnah ahlas? Wahai Rasulullah, ada orang bertanya setelah itu, apa fitnah ahlas itu ya Rasulullah? Ini fitnah yang pertama ini. Qal hiya harabun wa harbun. Itu banyak yang mengungsi dan banyak peperangan. Banyak pengungsian dan banyak peperangan. Summa fitnatus sarra. Kemudian muncul yang kedua adalah fitnah sarra. Dakhanaha min tahti qadamaini rajulin min ahli baiti yazumu annahu minni. Fitnah sarra ini fitnah kemakmuran. Lalu ada asap yang menyelimuti, dia keluar dari seseorang dari keluargaku. Dia mengaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Mas sekalian, sekarang banyak orang ngaku keturunan Rasulullah di mana-mana. Kata di Bali ada keturunan Rasulullah. Cuma apa benar? Hati-hati dengan pengakuan seperti ini. Dan kita juga asik juga tak undang dia ini supaya bicara semakin meyakinkan orang.
dan semakin menyesatkan orang. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini hati-hati juga nih. Walaysa minni, dia bukan keturunanku. Wa inna ma auliya al-muttaqin, keturunanku itu adalah orang-orang yang wali-wali Allah yang takwa. Yang takwa itu artinya apa? Yang hati-hati menyampaikan hadis Rasulullah SAW, lalu hadis-hadis sahih. Kalau sekarang apa? Ngarang-ngarang cerita yang hebat, ya, nggak perlu naik pesawat, ya, haji bisa terbang masuk. Dan anehnya itu banyak yang percaya gitu. Ya. Ya, dan itu ya, sekarang lagi ramai dibahas. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kita jaga dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Dari hal-hal yang seperti ini. Mereka ngaku keturunan Rasulullah, tapi kemudian kelakuannya tidak seperti Rasulullah SAW. Membuat hadis, padahal kata Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka ngarang-ngarang hadis dengan sengaja, maka apa? Tempat yang layak di neraka. Dan ini hadis mutawatir, artinya apa? Berkali-kali diucapkan oleh Rasulullah SAW, ulang-ulang sehingga didengar oleh banyak sahabat, sehingga sahabat pun hati-hati. Begitu juga ulama, ya. Mereka sampai muncul ilmu hadis. Yang pertama kali, ya, meriwayatkan, ya, ada apa namanya tentang ilmu hadis ini Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya. Diikuti terus oleh Imam Bukhari, dipilah-pilah hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, ya, dan diikuti oleh para ulama lainnya, Imam Muslim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, kemudian Syekh Albani rahimahullah, sampai terus. Ya, bagaimana mereka berupaya untuk menjaga sabda Rasulullah SAW, jangan sampai kemudian dipalingkan, ya, yang bukan sabda Rasulullah SAW dikatakan sabda Rasulullah SAW. Ya, mengatakan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, lalu menyampaikan, ya, kepada umat. Ini semuanya kedustaan yang dibuat-buat. Ya, ini masa akhlas, ya. Kata Rasulullah SAW, ya, dia termasuk keturunanku. Cirinya mereka adalah bertakwa kepada Allah, takut, ya, ngarang cerita, takut mereka. Tak mungkin dia kemudian berani ngarang macam-macam cerita. Ya. Summa yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dhil'in. Kemudian, ya, apa namanya, manusia berdamai dengan, ya, mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka seperti pangkal paha yang menempel di atas rusuk. Setelah itu kata Rasulullah SAW, muncul fitnah berikutnya, yaitu fitnah Duhaima. Apa ini fitnah Duhaima ini? La tada'u ahadun min hadhil ummah illa latama'u latma. Enggak ada daripada umat ni, ya, maksudnya umatku ini, kecuali mereka pernah merasakannya. Fa idza qil, ya, inqadat tamadat yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan. Kemudian, ya, ketika orang-orang mengatakan
ini fitnah ini sudah selesai, ya. Ternyata fitnah itu masih saja terjadi, ya. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, yusbihu, ya, rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Paginya seseorang itu beriman, sorenya dia kafir, ya. Hatta yasirun nas ila fustatain. Kemudian, ya, orang-orang itu terbelah menjadi dua kelompok. Ini kelompok fustasi imanin la nifaka fiha. Itu kelompok orang yang beriman tidak ada nifaknya, ya. Kemudian fustatin nifakin la imana fihi. Kelompok orang munafik tidak ada sama sekali imannya. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya, maka akan muncul Dajjal hari itu atau esoknya. Jadi teman-teman sekalian, rahimahullah, ya, ini fitnah, ya, kita saat ini kita tidak tahu nih, apakah fitnah ahlas, ya, atau fitnah sarra, atau duhaimah. Ini ada fase tirani yang mana, ya, saat ini hampir semua fitnah itu terjadi. Baik itu fitnah ahlas misalnya, ya, itu banyak pengungsian, banyak peperangan di Timur Tengah sekarang, ya, khususnya di Gaza atau Palestina, ya, banyak peperangan, ya, peperangan. Kemudian di daerah sekitarnya itu banyak pengungsian, ya. Ini namanya, ya, fitnah al-ahlas, ya, fitnah al-ahlas. Kemudian juga setelah itu juga ada fitnah sarra. Sebagian negeri, ya, itu banyak kemakmuran, negeri yang makmur banyak, ya. Ini muncul sekarang, ya, orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Muncul sekarang, ya, hadis-hadis palsu, cerita-cerita aneh, ya. Nah ini juga, ya, fitnah yang kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Itu kemakmuran itu, ya, ya, misalnya apa disebut dengan 9F, ya. Ada food, ya, film, ya, friksi, ya. Jadi ada makanan, ya, ada hiburan, ya, ada perpecahan, ada finansial, yaitu banyak sekarang, ya, ditemukan apa namanya tambang emas, di keuangan besar di mana-mana sekarang, ya. Kemudian ada, ya, free touch, ya, orang seenaknya ngomong, ya, ya, sekularisme, pluralisme dan liberalisme, yang bebas orang bicara, ya. Kemudian ada fashion, ya, gaya hidup, ya, busananya bagaimana, yang aneh-aneh, ya, yaitu apa namanya berpakaian tapi telanjang, aneh deh, tapi telanjang, ya. Nah, fitnah itu. Kemudian ada juga freedom, ya, from religion, yaitu ateis, ya.
itu bebas beragama. Antum kalau ke New Zealand itu ya, agama ateisnya itu atau tidak beragamanya itu 70%. Islam itu cuma 1%. Ya. Kemudian Kristen itu cuma 25%, sisanya agama campuran. Ya, yang 70% tidak beragama. Tapi mereka makmur. Jadi mereka berkeyakinan tidak beragama dan cukup. Nah seperti itu ini ya. Kemudian ya ada fearful ya, itu berupa ketakutan ya, atau teror-teror ya. Kemudian ada faith ya, kepercayaan, adat istiadat jahiliyah muncul lagi. Ini semua ya di masa ya sarra ya, fitnatus sarra ya, atau juga bisa juga fitnah duhaima, maksudnya yaitu orang yang betul-betul beriman itu susah dicari ya, paginya aku dia Islam ya, kemudian sorenya berubah deh ya, berubah deh ya. Ini banyak muncul nifaq, kemunafikan ya. Na'udzubillah min dzalik nih. Jadi ibu sekalian ya, ini bagaimana pemahaman para ulama ya, terhadap fitnah ini ya. Maka kata ulama ini, ulama yang terdahulu yang soleh, bagaimana mereka ya bersikap nih. Ini yang penting ya, kita mengetahui sikapnya para ulama. Yaitu pertama harus berpegang teguh kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada Al-Quran dan hadis, dibahas. Kemarin alhamdulillah diundang sama teman-teman notaris ya. Dikiranya di dalam Al-Quran mungkin tidak ada ayat tentang notaris. Saya bilang justru ayat Al-Quran yang paling panjang itu urusan catat-mencatat, urusan notaris. Kaget mereka ya, satu lembar halaman Quran itu semuanya berhubungan dengan notaris. Surah Al-Baqarah ayat 283 itu berhubungan dengan notaris ya. Nah sekarang yang yang punya profesi tidak paham itu. Yang namanya Al-Quran ini ya, diturunkan kepada semua hamba-hambanya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum ya, di surah Muhammad ayat 19 Allah mengatakan ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat ya, belajarlah kalian agama yaitu tentang la ilaha illallah, itu memisahkan tauhid dengan kesyirikan, dan tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu kalian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang beriman lain, laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum ya, Allah Maha mengetahui apa profesi kalian, wa mathwaakum, dan di mana kalian tinggal. Allah tahu. Artinya apa teman-teman sekalian? Allah turunkan Al-Quran ini untuk semua aspek kehidupan seluruhnya
Apapun profesi antum ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Ya, ketika antum menjadi pejabat, ya, baik itu negeri maupun swasta, Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Allah menyuruh para pejabat, antum termasuk pejabat sedang, ya, untuk apa? Untuk amanah, jujur dalam menyelesaikan masalah, memegang jabatan itu. Syaratnya pejabat itu cuma dua saja. Yang kedua apa? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ya. Kalau kalian menghakimi orang, ya, maka apa? Harus berlaku adil. Kata Allah, innallah ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberi pelajaran yang sempurna buat kalian. Semuanya ada gitu. Apapun. Hatta tukang bakso ada. Ya. Ada semuanya. Innallah kana sami'an basira. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Semua untuk, ya, para pejabatnya. Untuk rakyatnya bagaimana? Ayat berikutnya, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini untuk rakyatnya. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW. Artinya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kemudian apa? Ikuti pemerintah kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi wa Rasul. Kalau seandainya kalian berbeda pendapat dengan pemerintah kalian, ya, maka apa? Merujuk pada Allah dan Rasul. Ya, ya, kembali kepada, ya, lihat. Jadi jangan kita ini naudzubillah min dzalik, banyak protes, bakar sana bakar sini. Enggak ada yang rugi kecuali kita. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, hati-hati betul. Ya, karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu kalau kalian tuh benar-benar beriman pada Allah, benar-benar pada beriman pada hari akhir. Tadi tanda-tanda yang disebutkan itu oleh Rasulullah SAW. Kalau kita selesaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis, insya Allah apa? Kesudahannya itu akan lebih indah. Itu di ujung ayat di surah An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan seperti itu. Ya. Nah itu, maka apa? Para ulama selalu menasihati, kalau kita berbeda pendapat, sikap yang benar, ayo ajak lihat ke Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ini kemarin kita banyak diskusi kemarin itu. Coba aja. Ada sebagian pejabat langsung ke KHI, Kompilasi Hukum Islam, tidak pada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu, ya, sangat adil, ya, sangat adil. Tidak mungkin Allah tidak adil. Itu dari kepala kita. Ya, itu beriman pada takdir itu, ya, ada 5 cara, yaitu al-ilmu, al-kitabatu, ya, al-masyiatu, al-khalqu, kemudian al-albu. Kita harus yakin dengan takdir Allah. Tidak bisa kita memahami takdir kecuali apa? Kecuali kita memahami bahwasanya Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah meliputi dari awal kejadian sampai akhir kejadian, seluruhnya.
seluruh alam semesta ini, ya, 7 lapis langit ini, ya, Allah Maha mengetahuinya, detail semuanya. Bahkan yang kita tidak lihat, serangga yang kita tidak lihat, tapi paling lihatnya paling kecil semut, ada yang lebih kecil dari semut. Itu semua Allah tahu, tidak ada yang tidak ditanya. Kemudian apa? Al-kitabatu, Allah kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Innallah kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bihamsina alfasana. Allah telah mencatat takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita duduk di sini sekarang, sebelum 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah Allah catat kita duduk sekarang di sini. Sudah dicatat oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, Allah Maha berkehendak. Kita boleh berencana ini dan merencanakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita boleh berencana seperti itu. Tapi semua enggak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong. Ya, kita punya plan ini, plan itu di kepala kita. Kalau seandainya kita tidak berdoa, tidak akan kita ini. Jangan sombong jadi orang. Semua yang berdasarkan doa dari Allah SWT, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ma'isyah, ya. Kemudian yang keempat, al-khalqu, Allah menciptakan segala sesuatunya, tidak hanya, ya, bendanya atau akan tapi juga sifatnya diciptakan. Ya, matahari bukan hanya matahari saja, tapi tugasnya matahari itu Allah, ya, juga ciptakan semuanya. Bulan apa tugasnya, ya, malaikat, jin, manusia, ini semua makhluk yang berakal Allah sudah ciptakan juga tugas-tugasnya. Malaikat ada yang bertugas menghadiri taklim, ada yang bertugas mencatat. Ini semua ini kita penuh dengan malaikat di sini. Cuma kita tidak lihat, batas. Penglihatan kita terbatas. Jangankan makhluk gaib ini, jin kita tidak lihat, ada jin sih, ada malaikat di situ. Jangankan kita ini, ya, yang kasat mata saja, ini kita, Allahu a'lam, ada rayap atau tidak. Antum tinggalkan gula di sini, nggak sampai 5 menit keluar semut. Yang tadi nggak ada semut. Jadi penglihatan kita itu terbatas. Kemudian apa ibu sekalian? Ya, ini yang kelima, Ibnu Qayyim menambahkan, kita harus yakin Allah itu adil. Nggak boleh kita, ya, tidak yakin seperti itu. Allah adil. Allah jadikan kita saat seperti ini susah, ya, pejabatnya rusak. Itu dimulai dari kita sebagai rakyat. Ali bin Abi Thalib didatangi oleh rakyatnya. Ya Amirul Mukminin, dulu zaman Umar bin Khattab, ini zaman Abu Bakar sebelumnya atau zaman Utsman setelahnya, ya, itu aman-aman saja, hidup makmur tentram. Sekarang masa antum kayak apa nih, banyak sekali kekacauan. Dengan cerdas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, kalau dulu yang jadi rakyat tuh aku, modelnya seperti aku. Kalau sekarang yang jadi rakyat tuh modelnya seperti ente.
ribut saja. Itu alim jawabnya seperti itu. Jadi ikhwas kalian, kita jangan nyalahkan pejabat, perbaiki diri kita, perbaiki diri kita. Dan kita mendoakan, insya Allah kalau kita terus semuanya masing-masing jaga diri kita, keluarga kita, sekolahkan anak-anak kita, ini orang-orang pintar, Allahu a'lam. Ini udah mau habis di masa tirani kita nih. Nanti habis kita yang akan muncul ini masa kejayaan, Allahu a'lam. Ya. Kemudian apa? Ikhwas sekalian, nasihatnya para ulama salafus saleh yang ketiga apa? Yaitu jangan mudah dipecah belah. Ada ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Hati-hati kita ini. Hati-hati kita bersikap. Jangan mudah terprovokasi. Ada ini, dia mulai dari Pati, nanti kita akan terus di Kemalang, kok ini. Jangan kita mudah seperti itu. Hati-hati kita. Ya, alhamdulillah kita. Ya, walaupun keadaan seperti ini. Tadi malam mana mampir, mana cerita. Ya, Ustaz, si fulan mancing Ustaz, Pelabuhan Bajo itu tidak kurang dari 30 juta Ustaz. Kalau ke Papua itu 50 juta. Banyak Ustaz yang mancing. Mancing itu keluar duit segitu. Berarti kan kaya tuh. Ya kan gitu. Touring naik motor, touring satu hari satu orang tuh minimal tidak kurang 400.000 kali satu bulan, Pak. Kalau satu bulan tuh 12 juta. Ninggalkan anak istri, berarti kan punya duit tuh. Coba yang touring siapa? Naik ceketer, ya, naik ceketer semuanya. Berarti apa? Makan anak istri. Jadi kita ini Masya Allah. Nah ini teman-teman sekalian, kita harus hati-hati. Ya ini kita nggak tahu apakah itu fitnah, sarro atau gitu. Ya. Lalu apa dampak daripada fitnah ini? Ya ibu sekalian, apa terjadi keretakan ukhuwah. Ya, keretakan ukhuwah. Tempoh hari itu pernah singgung ini. Di antaranya masalah keluarga. Kemarin Anda bahas, ya kebetulan karena audiennya notaris, coba aja. Pernah Bapak Ibu menulis wasiat dan warisan. Saya tidak nanya ke orang lain, saya nanya kepada antum semuanya. Pernah tidak kita nulis wasiat? Antum saya tanya, jadi antum pernah tidak nulis wasiat? Tidak tahu. Ya, ini pejabatnya tidak ngerti apa wasiat itu. Wasiat itu ada dua, wasiat akhirat dan wasiat dunia. Semua wasiat akhirat tentang ibadah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini ketiga Nabi ini dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di ayat surah Al-Baqarah ayat 132. Ini wasiat tentang akhirat. Antum harus wasiat, tulis. Ada yang tidak punya HP di masjidnya, tidak punya HP, ini datang ke takmir masjid minta HP, cicil HP, ya. Ya, supaya punya grup keluarga nanti. Tulis di grup keluarga wasiat untuk akhirat. Ya, wasiat untuk akhirat. Dari rukun Islam yang 5 itu dijabarkan semua. Antum hati-hati. Antum dengar pengajian di sini, tulis semua wasiat akhirat. Ya, wasiat. Nah, kalau kita tidak tahu. Yang penting kita sudah nulis di grup anak-anak kita. Lihat. Nanti ada grup besar. Jadi grup itu biasanya ada 2.
grup besar keluarga kita dengan sepupu-sepupu kita semua, paman pak. Antum punya lagi grup yang sedang, yaitu grup keluarga antum sendiri, antum, istri dan anak-anak semuanya. Ada lagi grup khusus antum dengan anak pertama, dengan anak kedua, dengan anak terusnya. Buat itu grup. Di antum jangan marahi anak antum di grup keluarga besar. Ya. Antum bikin grup antum dengan istri antum, dengan anak antum pertama, antum harus seperti itu. Buat seperti itu. Janji ya pak ya, keluar dari sini buat grup. Yang belum punya HP datang ke takmir. Iya kan? Nah itu buat grup seperti itu. Ya jangan sampai kita tak punya catatan. Kemudian ada grup wasiat akhirat, wasiat dunia. Wasiat dunia, antum tulis aset antum, tulis hutang antum, tulis kemudian pesan antum untuk menyelesaikan hutang. Ya, kemudian ajarkan di situ ini persentase waris. Ya. Dan ibu sekalian, masya Allah, pemerintah kita ini itu formnya ada semua. Antum kepala desa itu ada akte kematian, ada silsilah ahli waris formnya, kemudian ada aset daripada waris, ada semuanya. Antum minta formnya, atau kopi, kemudian antum tulis, catat semuanya. Anda tanya sama notaris, saya tanya, pernah nulis Pak? Ada yang nyeletuk, Ustaz, ya, ada yang berwasiat istrinya kalau meninggal, ya, suami jangan kawin lagi. Terus saya tanya yang laki-lakinya, Bapak nolak apa ini? Ya kita iyakan saja, ya, sampai mati ya kita kawin lagi aja, tidak apa-apa, dia tidak tahu. Itu wasiat yang aneh. Ya, wasiat yang aneh itu wasiat kepada pasangannya, kalau saya mati jangan kawin lagi. Itu aneh. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada duda keren itu, tidak ada. Tidak ada janda nganggur itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kok bangga jadi duda, kok bangga jadi janda kembang. Nggak ada. Begitu ada sahabat yang meninggal, laki-laki mau perempuan langsung carikan pasangannya, langsung. Ya. Nggak ada itu. Ya. Ini yang aneh ini, kadang-kadang bertetangga ada janda, ada duda, nggak pernah kawin-kawin, cuma lihat-lihatan. Yang salah siapa? Yang salah takmir masjid, membiarkan nganggur. Tidak boleh, nggak boleh. Harus itu. Jadi fitnah nanti. Jadi fitnah. Kita nih sih alhamdulillah, kan di beberapa di Eropa ada perempuan yang banyak. Ada di beberapa ini perempuannya lebih banyak, nggak ada laki-lakinya. Jadi rebutan. Di uas kalian imani makmur. Ini sudah menunjukkan apa? Ini akhir zaman. Makanya apa, coba jangan sampai ada keretakan ukhuwah di keluarga. Kita berusaha untuk menyatukan. Kemudian apa? Munculnya kemunafikan, ini akibat. Ya, dan kekafiran. Ya, karena banyak. Jadi semuanya itu hanya untuk pasang status. Semua itu untuk pasang status. Hati-hati untuk pasang status. Ini munafik, ini sifat nifak. Sholat, ya alhamdulillah sudah di masjid. Ada apa? Kok laporan? Ya, ayo ke masjid. Ngapain? Kalau antum mau ayo ke masjid, antum datangi rumahnya. Jangan panggil-panggil status.
datangi ke rumahnya, antum yang datang. Ya, rumahnya jemput, jangan dia sakit. Ya. Nah itu ini, jangan pasang status seperti itu. Kemudian meninggalkan akidah Ahlussunnah. Karena banyak aneh-aneh. Ini aliran dari dalam negeri aja banyak, apalagi dari luar negeri aneh-aneh. Banyak pengikutnya. Maka iwas kalian duduk di masjid ta'lim. Alhamdulillah masjid kita ini penuh dengan ta'lim. Antum duduk dengarkan. Setiap ustaz pasti punya sudut pandang beda-beda. Asal dia merujuk pada Al-Quran dan hadis, antum ikuti. Kalau dia keluar daripada ini, antum tinggalkan. Ya. Kemudian kehilangan kepercayaan terhadap para ulama dan pemimpin yang benar. Karena kita tidak bisa bedakan. Tidak bisa bedakan ini. Ya, ulama yang faham agama ditinggalkan. Ulama yang suka canda itu yang dijadikan ulama, diambil. Nah jelas kita jarang mau duduk nulis mencatat, jarang sekali. Ya ini kita hati-hati dengan ini. Ya. Kemudian coba aja pemimpin yang pintar, sekolahnya jelas, ijazahnya jelas. Ya, antum pilih yang tidak jelas, itu kan aneh. Muncul lah sekarang, muncul. Ya, dibayar ini sekian, ya, untuk 5 tahun yang akan datang bayar. Beli nasi bungkus tidak cukup uangnya. Ya. Coba aja tuh kasih segitu jatah berubah. Ini perlu Pak. Jadi mas kalian, meningkatnya kehancuran moral, muncul aneh-aneh macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Saya kemarin baca di ini, ya Allah, anak-anak SD, SMP punya anak, nggak jelas siapa bapaknya. Ya kenapa? Karena kita abai terhadap ini. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa solusinya ya sekalian? Ini berpegang teguh yang pada Al-Quran, memperkuat iman dan takwa kita. Kita belajar lagi. Tidak usah malu belajar. Belajar, kita duduk sama. Kita memang betul ahli dalam bidang ini, tapi agama kita nol. Untuk apa? Untuk apa? Bangga kita dengan kekayaan kita, tapi tidak ngerti apa-apa. Biasa saja. Ya orang sekarang kan paling bangga dengan rumah mewah, begini semua, mobil mentereng, keluar yang paling baru. Apa dia bilang? Itu ngapain? Anaknya berantakan. Anaknya berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mas kalian hal-hal seperti ini biasa aja. Tak usah ini. Nggak usah kita silau dengan mereka. Ya. Kemudian menjaga ukhuwah. Ya, dan menjaga ukhuwah. Ya. Berusaha untuk mencari titik temu. Jangan karena beda partai, beda ormas, ya beda kampung dijadikan mana. Kenapa kita cari perbedaan? Cari titik temu. Ya. Di kepala kita itu harus memperbanyak kawan, bukan lawan. Ya, karena cari kawan itu susah, cari lawan itu mudah. Cari kawan itu susah, cari lawan itu gampang. Antum kalau ketemu, buang muka saja, jadi lawan sudah. Malah jadi lawannya.
Ya, susahnya apa kalau mau jadi kawan, mau salaman, mau ini itu susah itu. Apalagi memberi itu jadi kawan itu susah. Perlu modal kalau jadi kawan itu. Tapi jadi lawan, cari lawan itu nggak perlu modal. Komentar aja, komen saja. Nggak usah komen macam-macam. Ya, sebut saja ini ya, asalnya. Oh, orang ini kayak gitu memang. Dan tunjuk aja komentar kayak gitu. Sudah jadi lawan sekampung gitu. Lawan sekampung. Ada salah, apa salahnya? Kalau kita tuh, oh masya Allah, dari mana? Dari Madura. Alhamdulillah, anak punya mantu dari Madura, punya besan Madura. Dari Lombok, keluarga anak banyak di Lombok. Ya. Dari Papua, oh, sahabat anak tinggal di Papua. Apa antum sebut nama daerahnya, antum bilang ada ini, ada itu, ada. Jadi akarib sama antum. Kalau kita banyak kawan, mudah hidup kita. Tapi kalau banyak lawan, susah. Kawan itu ya susah dicari. Tapi kalau sudah dapat, hidup kita mudah. Lawan itu mudah dicari. Tapi kalau kita dapat itu susah kita hidupnya. Nah ini mas kalian, waspada terhadap pemikiran asing dan ajaran sesat. Hati-hati kalau ada orang ngomong gini, kita dengarkan aja. Jadi pendengar yang baik. Setelah itu kita pilih mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang. Harus ada filter di diri kita. Kemudian mempersiapkan diri dan keluarga dengan ilmu akidah yang benar. Jadi kita jaga anak-anak kita, perhatikan pendidikannya. Ya, perhatikan pendidikannya. Kemana anaknya? Oh, sini ke sini. Oh ini sudah. Biasa kita bertanya dan mencari. Ya, mencari tempat pendidikan untuk anak-anak kita ini. Kemudian yang terakhir kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang kita minta ya tentu keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai keluar dari ucapan kita ini, dari mulut kita. Ya Allah, pokoknya yang berbuat ya dolim, ya mudah-mudahan Allah balas. Ya mudah-mudahan Allah jatuhkan. Ya, jadi kita mendoakan keburukan ya, kepada pejabat ini sangat tidak disenangi oleh para ulama. Justru doanya ulama, kalau seandainya ada doaku yang paling mustajab, kata ulama hampir semua, aku akan doakan pemimpin-pemimpin bangsa. Dan bedanya orang berilmu dengan orang yang bodoh. Kenapa Pak? Karena setiap kita berdoa, ada para malaikat di sekitar kita ini yang mengaminkan dan selalu mengatakan wa anta mithlu dzalik. Dan engkau mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk keluarga, untuk saudaramu itu. Jadi kalau kita mendoakan keburukan pada pejabat-pejabat, para malaikat dan ente juga, apa salahnya kita doakan kebaikan? Apa beratnya gitu? Nah ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah ya, menjaga negara kita ini, ya, menyadarkan para pejabatnya, ya, kemudian Allah melindungi ya bangsa ini daripada kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua
dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.